Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi kita pada pertemuan hari ini. Untuk hari ini mata kuliah logika algoritma kita akan membahas tentang branching atau disebut dengan percabangan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang flowchart ya. Nah, sekarang kita belajar tentang percabangan atau branching. Oke. Struktur branching atau percabangan, kalau di dalam aplikasi atau program Python, dia menggunakan 4 struktur ini. Ada 4 struktur ya. Kita menggunakan yang pertama struktur percabangan if, atau kita bisa bilangnya itu struktur percabangan tunggal. Lalu ada yang kedua yaitu struktur percabangan if else. Lalu ada lagi struktur percabangan if else. Ya, kalau misalnya di program lain seperti Borland C++ atau aplikasi yang lain ya, biasanya itu pakainya else if ya. Tapi kalau di Python kita pakainya elif lalu else. Lalu ada lagi struktur percabangan nested if, atau sering kita sebutnya di sini adalah percabangan bersarang. Artinya ada percabangan di dalam cabang tersebut ya. Ada if di dalam if. Nah, itu kita sering sebutnya dengan percabangan nested if atau bersarang. Oke, kita bahas satu-satu. Di sini untuk struktur percabangan if ya, yaitu struktur percabangan yang digunakan untuk satu pilihan ya. Jadi hanya satu pilihan aja kondisinya. Nggak ada pilihan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, itu nggak ada ya. Jadi kita bisa bilangnya dia adalah if tunggal ya, karena dia if-nya hanya satu. Di sini ada contoh, jika kondisinya benar maka statement dikerjakan, jika kondisinya salah maka statement tidak dikerjakan ya, itu. Nah, bentuk umum dari percabangan if atau if tunggal ya, bentuk penulisan programnya seperti ini. If kondisi lalu statementnya apa ya. Kalau dibuatkan ke dalam flowchartnya dia seperti ini, dia menggunakan simbol decision atau simbol belah ketupat ya. Jika kondisinya benar maka dia pernyataannya apa, statementnya apa. Jika kondisinya salah dia akan mengarah kemana lagi panahnya gitu ya. Jadi ini nanti bentuk umum dari struktur percabangan if. Hanya seperti ini rumusnya, if kondisi titik 2 lalu statementnya apa ya. Contohnya misalnya if jika 10, if kondisi 10 lebih besar dari 11, maka pernyataannya benar misalnya. Salah misalnya pernyataannya. Nah, berarti di sini nanti kondisinya adalah 10 lebih besar dari 11. Maka kalau dia benar, dia akan menjalankan perintah selanjutnya. Tapi kalau dia salah, dia akan menyelesaikan program ya. Next. Nah, di sini ada contoh nih dari kondisi if atau if tunggal. Jika nilai ujian lebih besar sama dengan 70, maka cetak selamat Anda lulus ujian. Ya, untuk penulisan kode program atau codingnya di dalam program Python dia seperti ini. Nilai sama dengan input, masukkan nilai Anda. Misalnya if. Nah, ketika di sini ada if berarti dia menggunakan percabangan ya, branching. Jika nilai lebih besar sama dengan 70, print, maka yang akan tercetak atau statementnya adalah selamat Anda lulus ujian. Maka hasil yang akan dirunning adalah seperti ini. Masukkan nilai Anda, karena dia bentuknya inputan ya, si nilai ini inputan,
Misalnya di sini kita ketik nilainya 75. Nah, maka di sini kondisinya misalnya jika lebih dari 70 dia lulus ya. Nah, di sini misalnya kita input nilainya 75. Maka nanti hasil yang tercetak, selamat Anda lulus ujian. Kalau misalnya Bu, saya cetaknya di sini 60. Nah, harusnya dia tidak lulus ya. Tapi karena di sini percabangannya tunggal, hanya menggunakan satu if, maka kalau kalian di sininya ketiknya 60 misalnya, maka programnya akan selesai. Ya, dia tidak akan menampilkan apa-apa. Ya, gitu. Nah, di sini ada lagi yang kedua, yaitu struktur percabangan if else. Percabangan if else akan menyeleksi kondisi jika bernilai benar, maka pernyataan atau statement pertama dijalankan. Jika kondisi bernilai salah, maka statement kedua dijalankan. Jadi dia di sini kalau dibentuk flowchart, dia ada satu kondisi dan ada dua pernyataan ya. Kalau menggunakan if else. Kalau yang tadi di awal dia hanya menggunakan satu pernyataan aja, satu statement aja. Kalau dia menggunakan if else, dia ada kondisi kedua atau ada pernyataan kedua. Contohnya di sini seperti ini untuk bentuk penulisannya nih. If kondisinya, lalu statement 1. Selain itu berarti else. Selain kondisi yang di atas, dia menjalankan kondisi atau pernyataan yang kedua. Else selain itu, maka menjalankan statement kedua ya. Kalau misalnya kita contohkan seperti ini. Soalnya ada contohnya seperti ini. Membuat algoritma untuk menentukan suatu bilangan termasuk bilangan genap atau ganjil. Identifikasi masalahnya di sini, input bilangan bulat integer, outputnya bilangan ganjil atau genap. Ketika kita buatkan di dalam program Python, contohnya seperti ini. Algoritma bilangan ganjil genap ya, kita deklarasikan dulu. Tadi bilangan itu tipe datanya integer, keterangan tipe datanya string. Begin ya, kita mulai. Maka di sini read bil berarti dia membaca bilangan. Jika ada if di sini, ada else, berarti dia termasuk ke dalam struktur percabangan if else ya. Jika bilangan mod 2, berarti sisa bagi dari 2 ya, sama dengan 0, maka keterangannya genap. Selain itu berarti kondisi-kondisi yang kedua ya, atau pernyataan yang kedua akan dijalankan. Else selain itu keterangannya ganjil. Write yang akan kecetak atau ke print nantinya adalah ket atau keterangan ya. Nah, kalau misalnya kita cetak nanti seperti ini. Misalnya bilangan pertamanya 5 ya. Nah, di sini nanti menjalankan perintah ini. If jika bilangan mod 2 sama dengan 0, maka keterangannya genap. Selain itu ganjil. Nah, tadi misalnya kita inputkan di sini bilangannya adalah 5. Ya. Lalu di sini jika bilangan sama dengan 2, mod 2 sama dengan 0, maka dia genap. Selain itu ganjil. Nah, kalau misalnya bilangannya nilainya 5, berarti jika 5 mod 2 atau modulus 2 sisa bagi 2 hasilnya 0, maka genap. Kalau 5 sisa bagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 1 ya. Nah, berarti dia kondisi yang pertama ini nggak dijalankan atau salah ya. Berarti dia menjalankan kondisi atau perintah yang kedua, yaitu di sini. Berarti hasilnya kan tadi 1 ya. Berarti dia akan mencetak atau menjalankan perintah yang kedua. Berarti selain itu, selain 0 ya, tadi hasilnya 1 ya, berarti selain 0 dia keterangannya ganjil, maka nanti yang akan kecetak adalah ganjil. Kalau misalnya Bu, saya misalnya inputnya atau ngasih nilai bilnya itu 6. Nah, 6 mod 2 berapa? Kosong ya, karena 6 dibagi 2 itu habis ya. Berarti dia termasuk ke dalam atau dia akan menjalankan if yang pertama, hasilnya adalah genap.
gitu. Nah, kalau di sini dibaca penjelasannya seperti ini. Mula-mula diinputkan variabel bil misalnya 5. Karena kondisi bil mode 2 sama dengan 0 bernilai salah, maka variabel keterangannya adalah ganjil. Sehingga perintah write-nya sebagai berikut. Nah, ini contohnya kalau digunakan kalau cara ngisi di table ya. Tapi kalau misalnya kita buat di programnya, dia bikinnya seperti ini. Maka nanti yang akan kecetak hasilnya tergantung kita berapa memberikan nilai si bilangan ini, misalnya 5, 6, 7 dan sebagainya. Nah, nanti dilihat hasil cetaknya berapa, ganjil atau genap. Nah, kalau dibuatkan flowchart seperti ini ya. Start berarti kita mulai. Lalu input bilangan. Nah, yang tadi input bilangannya 5 misalnya di sini. Lalu dibuatkan kondisi jika 5 mod 2 atau bilangan mod 2 sama dengan 0, maka kalau dia 0 dia akan menjalankan ini keterangan genap. Apabila salah atau tidak sesuai hasilnya, dia akan menjalankan perintah yang ini ya. Lalu nanti hasilnya adalah output keterangannya ganjil atau genap. Setelah itu program selesai. Nah, kalau misalnya dia menggunakan if else, dia percabangannya seperti ini ya. Ada dua alir di dalam satu kondisi, ya atau tidak. Nah, ini contoh lain juga sama seperti ini ya. Ini bisa juga kita pakai, misalnya di sini kita inputnya 9 ya. 9 itu bilangan ganjil atau genap. Nah, atau 9 itu mod 2 berarti sisanya berapa? Gitu ya. Kalau misalnya sisanya berarti 1 Bu, berarti dia termasuk ganjil ya. Selanjutnya di sini ada struktur percabangan if else, elif else ya, atau kita sebutnya dia if majemuk karena dia banyak kondisinya, lebih dari 1 atau 2. Digunakan untuk menguji lebih dari 2 kondisi. Bila kondisi pertama benar, maka menjalankan statement pertama. Bila salah, menuju ke kondisi 2. Bila kondisi 2 benar, maka statement 2 dijalankan. Jika salah, maka menuju ke statement ketiga dan pernyataannya dijalankan. Nah, bentuk umumnya seperti ini. If kondisi pertama apa, titik 2, lalu pernyataannya atau statementnya apa, pernyataan pertamanya. Lalu else, elif kondisi kedua, maka statement 2 atau pernyataan keduanya apa. Lalu else, maka pernyataan ketiganya apa. Kalau dibuatkan seperti ini flowchart, dia ada 2 kondisi. Jadi gini, kalau misalnya dia if-nya ada 2, kayak ini kan 2 nih, if ada if lagi, berarti dia bikin simbol decision-nya 2, walaupun dia sampai else ya. Else-nya ini tidak perlu dibuatkan belah ketupat lagi atau decision lagi di dalam flowchart, cukup 2 aja, karena di sini ada kondisi 1, kondisi 2. Kondisi terakhir hanya menjalankan perintah terakhir selain ke 1 dan kedua. Kalau dibaca dari program flowchartnya seperti ini. Jika kondisi pertama benar, maka menjalankan statement pertama. Jika kondisi pertama salah, maka dia menjalankan kondisi kedua. Nah, di kedua dites lagi. Apabila dia salah, apabila dia benar, dia akan menjalankan perintah kedua. Apabila dia salah, dia akan menjalankan perintah ketiga. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan bingung ya antara if else sama if elif else. Ya, harus dipahami dulu untuk awalnya dulu atau tunggalnya dulu atau majemuknya dulu. Karena nanti kalau kalian di awalnya belum paham, nanti kalian masuk di nested if-nya bingung gitu ya. Jadi tolong dikondisikan dan dipelajari lagi untuk struktur percabangan yang lainnya seperti if else dan if elif else. Oke, lanjut. Kalau misalnya dibuatkan contoh programnya seperti ini. Nilai sama dengan input, masukkan nilai akhir.
Titik 2. Jika nilainya lebih dari 80, maka grade-nya A. Statementnya berarti grade-nya A. Keterangannya ya. If jika nilainya lebih dari 70, maka menjalankan atau nanti yang dicetak adalah grade-nya B. Jika nilainya lebih dari 60, grade C gitu ya. Bu, kok ini elifnya banyak, Bu? Emang boleh, padahal di contoh di bentuk umum atau di strukturnya cuman if, elif, else gitu ya. Boleh, kita boleh menambahkan elif sebanyak yang kita mau ya, selama programnya itu masih bisa dijalankan. Atau kayak gini kan ada angka ya, kalau nominal seperti ini kan kita berpacu dengan banyaknya angka, misalnya dari ini grade-nya D, paling kecil E, misalnya E, D, C, B, A. Nah, dari masing-masing grade ini kan punya nilai ya. Nah, ini kita boleh kita menggunakan elifnya lebih dari satu, elif itu boleh ya. Misalnya elifnya ada 5, Bu, boleh ya, silahkan aja, tapi dikondisikan dulu dengan masalahnya atau kasusnya. Kalau ini kan kasusnya mencari nilai grade dari nilai akhir ya. Nilai akhir itu kan dari A sampai E misalnya. Nah, nilai yang kita input kan bebas tuh, mulai dari angka 0 sampai 100 ya. Nah, ini makanya kita buatkan seperti ini. Jika lebih dari 80, grade-nya A. Jika lebih dari 70, nilainya B. Jika lebih dari 60, grade-nya C. Jika lebih dari 40, grade-nya D. Selain itu, berarti selain angka di sini, misalnya 30 di bawahnya ya, 30, 20, 10, nah itu berarti membaca grade yang E. Nah, ketika kita running, misalnya masukkan nilai akhir, kita ketik misalnya angka 70, maka yang akan tercetak adalah grade-nya B, karena di sini kondisinya lebih dari 70 berarti B. Kenapa 70 masuknya B? Karena di sini rumusnya menggunakan ini, lebih besar sama dengan 70. Kalau misalnya dia di sini hanya lebih besar 70, berarti yang akan kecetak di sininya B, C atau A. Yang kecetak hasilnya adalah C ya, karena 70-nya tidak terhitung gitu ya. Kalau di sini menggunakan sama dengan, berarti 70-nya masuk ke dalam grade B. Masukkan nilai akhir 90, maka grade-nya A. Nah, lebih dari 90, lebih dari 90 lebih dari 80 ya, berarti benar ya, dia akan menjalankan grade A. Nah, selanjutnya di sini masukkan nilai akhirnya, misalnya kita inputnya 65. Nah, dia masuknya grade apa? Karena di sini nilainya 65 lebih besar dari 60. Ya, berarti dia akan menjalankan yang grade C. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat-lihat contoh dari if else penggunaannya, nah ini kalian bisa cek di repositori BSI ya. Nih, ini contohnya nih, ada jurnalnya. Nah, ini kalian bisa cek atau kalian bisa baca di sini ya. Contoh dari if else yang lain. Kalau tadi kan nilai ya, kalau ini untuk menentukan positif hamilnya ya, berapa bulan, berapa minggu gitu ya, usia kehamilannya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada struktur percabangan if, nested if yang tadi saya bilang. Nested if itu adalah if bersarang atau if di dalam if ya. Ada kondisi if di dalam kondisi if gitu ya. Kenapa seperti itu? Nah, karena kalau setiap masalah itu pasti ada pilihan-pilihannya ya. Misalnya seperti ini nih. Kalau dilihat dari flowchartnya ribet ya, banyak banget nih. Kondisi pertama, nah di dalam kondisi ini ada kondisi lain. Ya, di dalam kondisi kedua ada kondisi lain. Nah, itu namanya nested if atau if bersarang. Nah, di sini ada bentuk umumnya. If kondisi pertama. Nah, kalau dia seperti ini, dia akan membaca yang khusus else if-nya ya. Khusus if yang pertama dulu ini yang dia akan selesaikan.
baru nanti dia membaca if kedua. Kalau if pertama ininya tidak memenuhi, dia akan membaca if kedua. Ini akan dicek dulu nih satu-satu sama si programnya ya. Kalau misalnya sudah sesuai, ya udah berarti dia akan menjalankan yang kondisi-kondisi di dalamnya ini. Ini bentuk umumnya seperti ini, kalian bisa lihat, kalian cek sendiri, pelajari sendiri nih untuk bentuk umumnya. Nah, kalau kita masuk ke dalam studi kasus atau program seperti ini ya. Oke, di sini ada contoh yang menggunakan program Python ya. Kalau kita lihat contohnya di sini seperti ini. Menentukan merek baju, lalu ukuran ya, dan harga. Jadi misalnya kita punya merek baju ada 3, ada merek Polo, Alisan, dan STYS misalnya. Nah, setiap merek itu pasti punya ukuran ya, sama harga yang berbeda dari mulai S sampai L misalnya ukurannya. Nah, di situ kan kita memilih kondisi-kondisi ya, atau memilih yang kita mau gitu ya. Contoh di sini, jika merek kita buat dulu nih deklarasinya, merek sama dengan input merek baju PAS. PAS ini adalah kode, misalnya P itu Polo, A itu Alisan, STYS itu S ya. Nah, ini kodenya ini PAS ya. Jika merek yang kita ketik atau kita pilih adalah P, berarti Polo ya, maka yang diinput atau tercetak adalah merek Polo. Lalu kita mau pilih ukuran ya, kita akan menginput ukuran, misalnya ukurannya di sini LMS. Jika kita pilih L, maka harganya adalah 300.000. Jika kita milihnya M, harganya 225.000. Jika kita pilih S atau yang lainnya, maka kita akan mencetak angka atau harga segini, 175.000. Kalau misalnya kita tadi milih P atau Polo ya, kalau misalnya kalian yang milih Alisan misalnya, berarti dia akan menjalankan kondisi yang kedua ini. Berarti jika mereknya A atau Alisan, maka dia akan cetak merek Alisan. Nah, kita akan milih lagi atau kita akan input lagi ukurannya. Misalnya kita di sini juga ada ukuran LMS ya. Kalau kita pilih L, berarti harganya 275. Kalau kita milihnya M, harganya 200.000. Kalau kita milihnya S atau selain L atau M, kita dapat harga yang 150.000. Misalnya lagi kita nggak milih antara Polo atau Alisan, kita milihnya yang merek ketiga atau STYS. Nah, kita nanti akan mencetak merek yang ketiga, berarti STYS. Lalu nanti kita diminta untuk input ukuran lagi LM atau S untuk menentukan harga. Misalnya kita mintanya L, maka kecetak 250.000. Kalau kita pilih M, berarti tercetak 175.000. Kalau pilihannya yang lain, misalnya S, berarti kita akan mencetak 125.000 ya. Itu kalau dibuatkan di program Python. Nah, nanti hasil runningnya seperti ini. Di sini ada catatan atau note. Jadi merek baju sama ukuran itu bisa kita input dan hanya diinput oleh huruf besar. Kalau misalnya kita baca huruf kecil gimana, Bu? Dia tidak akan menjalankan program karena di sini kita mengetiknya huruf besar nih, P-nya besar, A-nya besar ya. Berarti nanti pada saat kita inputkan inputkan merek baju, kita menggunakan huruf kapital, huruf besar. Begitupun dengan ukuran ya. Kalau dia input yang huruf kecil, dia tidak akan terbaca
tidak akan menjalankan programnya gitu. Nah, ini contohnya ya. Kalau sudah hasilnya atau tercetak nanti seperti ini. Oke. Di situ untuk materi nested if else dan if else ya. Jadi tadi 4 struktur tersebut sudah kita berikan contohnya dan sudah saya jelaskan juga untuk pemaparan materinya seperti apa. Jadi nanti kalau misalnya kalian mendapatkan soal, itu kalian baca dulu kira-kira dia menggunakan struktur percabangan yang mana, atau dia menggunakan struktur if else, atau menggunakan struktur if else, atau menggunakan if else if, atau kita menggunakan yang nested if ya. Jadi nanti kalau ada soal dibaca dulu, disesuaikan. Nah, di sini ada contoh, tentukan keluaran dari bukan contoh latihan ya. Ini tentukan keluaran dari algoritma berikut ya. Di sini ada contohnya, programnya seperti ini, sepenggalan program. Bila diketahui paragraf A dan B sebagai berikut. Nah, jadi nanti dijawab, ini ada 3 berarti ya. Jawabannya nanti kalian harus cari 3. Misalnya kalau A-nya 4 berapa, kalau B-nya 6 berapa hasilnya. Kalau A-nya 3, B-nya 5 berarti berapa hasilnya. Kalau misalnya C-nya nilainya 9 dan 6 berarti berapa hasilnya ya. Nah, ini untuk latihan kedua juga sama. Lalu ada latihan ketiga. Sebuah warnet memberlakukan ketentuan tarif sebagai berikut. Untuk penyewaan selama 3 jam pertama, tarifnya 6.000 per jam. Sedangkan untuk jam berikutnya dikenakan tarif 5.000. Berarti buatkan flowchart untuk menghitung biaya sewa, ya. Berarti di sini hanya menggunakan satu if ya. Jika if-nya 3 jam, maka hasilnya segini. Selain itu berarti harganya 5.000 ya. Ini nanti dibuatkan flowchartnya aja, tidak perlu dibuatkan program Pythonnya ya, kecuali yang ini latihan 1, latihan 2 ya. Lalu latihan 4, seorang salesman sebuah produk mendapat gaji pokok dari perusahaan sebesar 5 juta. Jika produk terjual 100, maka dapat bonus 20 dari omsetnya. Ya, berarti di sini ada perhitungan bonus. Bonusnya itu 20% dari omset atau dari gaji, ya. Terus namun jika kurang dari 10% dari omset penjualan, dia jika berkurang maka dia akan mendapatkan bonusnya 10%. Berarti ada 2 kondisi ya. Jika dia lebih dari 100 berarti dapat 20%. Jika dia kurang dari 100 berarti mendapatkan bonusnya 10%. Kalau ini tugasnya adalah membuat program Python untuk menghitung gaji sales. Berarti nanti ada 2 perhitungan. Yang pertama ngitung bonus, lalu ngitung harganya, biaya gajinya ya, bonus ditambah gaji. Kalau ngitung bonus berarti 20% dikali bonus gaji ya. Nanti baru ketahuan bonusnya berapa. Setelah itu baru ngitung gajinya. Gajinya berarti gaji pokok ditambah bonus ya. Buatlah program Python untuk menghitung gaji salesman tersebut dengan inputan banyak produk dan harga satuan produk ya. Jadi nanti kita input misalnya produknya ada berapa, harga satuannya berapa. Nah, baru nanti ketahuan hasil perhitungannya ya. Latihan kelima, sebuah perusahaan memberlakukan penggajian sebagai berikut. Gaji pegawai terdiri dari gaji pokok GP kalau kita singkat, tunjangan kita singkatnya TJG, lembur LM. Besar tunjangan 20% dari gaji pokok. Sedangkan lembur tergantung dari total jam kerja. Jika total jam kerja di atas 200, maka pegawai mendapat uang tambahan 20.000 per jam atau uang lembur ya. Maka
pegawai dikenakan pajak 10% dari gaji. Buatlah program Python untuk menghitung gaji dengan masukkan gaji pokok dan jam kerja. Jadi nanti tergantung jam kerjanya ya. Tuh. Nah, dari 5 latihan soal kalian buat secara berkelompok. Kelompoknya sama seperti minggu lalu. Nanti tugasnya dikumpul seperti biasa ya. Kalau kelompok dikirim ke email. Nanti perwakilan aja satu kelompok, satu orang yang kirim. Jadi jangan semua ya. Hanya satu kelompok, satu orang dalam satu kelompok itu. Ya. Nanti yang kalian kumpulkan apa? Misalnya di sini tugasnya buat program Python. Berarti kalian cukup mengcopy codingnya, copy di Word. Ya, nanti kalian ubah ke PDF boleh, tetap di Word juga boleh. Ya, kalau menggunakan program Python. Jadi kalian copy codingnya. Jangan kalian kirim file Pythonnya ya, jangan ya. Nggak akan terbaca di email. Jadi kalian kirimnya copy copy codingnya, nanti salin di Word ya. Nanti itu yang dikirim ke saya. Untuk latihan 1 dan 2 ini membuat program juga ini sama, kecuali yang latihan 3 hanya membuat flowchartnya aja ya. Oke. Baik, itu aja dari saya. Kalau kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan, bisa kalian tanyakan langsung di grup WhatsApp ya. Jangan lupa nanti absensinya juga. Baik, saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Camtasia Studio 7. If you're new to Camtasia Studio and you want to get started quickly, you're in the right place. We encourage you to watch this 5-minute video to learn the basics of using the editor, including how to navigate the timeline, make some basic edits, and add special effects. The preview window is where you see the video during playback. The playback controls are located under the preview window. In fact, the video you're watching in the preview window is a sample project playing directly from the timeline you see below. After you watch this video, we hope you take some time to practice what you've learned using the content on the timeline. So let's start with the timeline. This is where you assemble and edit your videos. At the top of the timeline, tick marks represent time in terms of minutes and seconds. When building a video, you'll work in a horizontal manner, beginning from the left and moving sequentially through time towards the right. To make precise cuts and selection, use the zoom slider to magnify the view of the timeline. And when adding elements to your video, such as a call-out or audio clips, these are placed on different tracks. Tracks are created automatically, when you need them, when elements are added to the timeline. So depending on your video, you may be working with several tracks at one time. To change the position of an element on the timeline, just drag it. To change the length of an element, drag the edges in either direction. An important part of the timeline is the playhead. The playhead moves the timeline and indicates the current frame displayed in the preview window. To view your video, click play in the preview window. Notice how the video and the timeline's playhead stay in sync? Click anywhere on the timeline and the playhead moves to that point. The green section of the playhead is called the in point. Click and drag the in point to make the beginning of a selection. The red section of the playhead is called the out point. Just click and drag the out point to make the end of a selection. To bring the sections of the playhead back together, double-click the gray playhead. To split a video clip, position the playhead at the desired location and click the split button. And if you want to remove a portion of your video, make a selection with the in and out points, then click the cut button. If you make a mistake while editing, click the undo button. Next, we'll look at the clip bin and the library. The clip bin holds recordings, audio files, images, and title slides being used in the project you're currently working on.
Then there's the library. It stores video clips, intros, callouts, title slides, and other elements that you want to use from project to project. The library is also pre-populated with professional animations, music, sound effects, and other content you can use in your video for free. To add your own clips or video sequences to the library, make a selection on the timeline, right-click, and choose Add to Library. To include clips and other elements in your video, drag them from the clip bin or library and drop them onto the timeline. The tabs located above the timeline are task pages used for adding and editing special effects. You can add callouts to emphasize a key point. You can insert a transition between clips for a professional look. Apply zoom and pan effects to focus on important details. And draw attention to the cursor by changing the color, size, and more. If you double-click an element on a track, the playhead moves to the beginning of that element, and its task page opens, allowing you to make edits to that element. So we've shown you a few ways you can navigate and edit your video, but how do you get content into your video? Well, to make a new screen recording, click the Record Screen button. If you already have an audio or video recording to use, click the Import Media button. When you've made edits and added effects to your video and you're ready to share it, you need to produce the project to create a shareable video. Click the Produce and Share button, step through the wizard, and Camtasia Studio creates a viewer-friendly, shareable MP4 file ready to upload to Screencast.com, your blog, or a website. Well, it's time for you to try Camtasia Studio out for yourself using the content on the timeline. The help file in Camtasia Studio will help you use each of the Camtasia Studio features and applications. The Learning Center on TechSmith.com has in-depth video tutorials and other sample projects to download and practice with. So we hope you enjoy Camtasia Studio. And happy screencasting!